Mas Adit. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya peserta webinar kali ini. Tolong dikonfirmasi Mas, apa sharing saya udah kelihatan belum ya, Mas Dika? Sudah kelihatan. Udah ya? Oke. Sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Untuk peserta kali ini mohon untuk di-mute ya, supaya nanti tidak ada distraksi saat saya sharing. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Dika. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit malam ini apa sih yang nanti akan sharing terkait dengan animasi. Judulnya sih topik kali ini yaitu animasi sebagai profesi. Jadi seluk-beluk profesi animasi itu seperti apa? Karena yang saya ketahui selama ini memang masih banyak sih orang-orang entah itu awam bahkan mungkin yang bisa membuat animasi pun masih terkadang belum paham sebenarnya profesi dalam animasi itu seperti apa gitu. Masih kadang miss gitu, ada miss gitu informasi terkait apa sih sebenarnya profesi animasi itu. Jadi itu nanti yang akan saya sharing untuk malam ini. Mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu ya, karena paling enggak teman-teman tahu background saya apa. Nama saya Aditya Barmoko, perkenalkan. Saya secara garis besar sebenarnya adalah animation generalis. Jadi tidak terlalu spesifik ke satu bidang, karena memang waktu di tahun 2007 ke atas 2008 itu memang lebih banyak orang yang generalis. Di tahun belakangan ini memang akan lebih banyak spesialis. Nah, itu nanti akan saya jelaskan kenapa seperti itu, dan memang sepertinya pertumbuhan di Indonesia pun seperti itu. Jadi saya mulai berkecimpung di dunia animasi itu tahun 2010. Semenjak saya kuliah, kemudian bekerja di salah satu studio animasi. Kemudian di tahun 2012 saya mendirikan studio animasi, Arc Animasi Studio namanya, yang saya share di sini. Kemudian selain founder, pendiri studio animasi, saya juga asesor. Ada beberapa uji kompetensi yang saya akses, mungkin salah satu dari 100 peserta mungkin ada yang jadi asesi saya, mungkin saya juga kurang tahu. Mungkin segitu dulu aja perkenalan saya, kemudian masuk ke materi. Porsinya nanti saya akan menjelaskan materi, mungkin nggak akan terlalu banyak. Saya berharap sekali teman-teman yang ada di sini lebih banyak bertanya nanti, dan nanti saya akan menjawab apa yang saya ketahui tentang animasi. Gitu. Nah, animasi sebagai profesi. Nah, kita akan coba sebutkan satu persatu karena ini sering miss-nya itu justru di sini gitu. Kita coba deh. Kalau ada profesi penerjemah itu biasanya disebut dengan apa? Dia pasti akan disebut translator kan, sering kita dengar bahasa Inggrisnya gitu. Kemudian penyunting, ada editor. Ahli acting gitu. Kalau cowok ya dia aktor. Belakangnya or gitu dan sebagainya. Kemudian ahli sulap, sulap uang rakyat, koruptor. Gitu. Kemudian kalau pembuat animasi apa gitu, itu yang kadang sering jawab, berarti kalau pembuat animasi itu otomatis animator. Nah sayangnya inilah miskomunikasi yang sering terjadi, terutama untuk orang yang awam atau yang baru belajar animasi. Pada dasarnya sebenarnya kurang tepat kalau disebut dengan animator. Karena pada dasarnya kalau membuat animasi ya cukup disebut dengan animation creator. Pencipta animasi, pembuat animasi. Lebih tepat dikatakan seperti itu, pembuat animasi. Nah,
Karena apa? Kalau kita bicara pipeline production ya, jadi alur produksi animasi, ini saya ambil contoh untuk teknik 3 dimensi 3D. Itu banyak sekali. Kalau kita lihat di sini, dari praproduksi sendiri aja, itu ada yang namanya ide. Ada ide, kemudian ada story, ceritanya, kemudian bikin storyboard, ada namanya animatic, dibuat desain, kemudian masuk ke produksi, ada di layout dulu, ada di research and development, ada yang namanya modeling, ada yang texturing, namanya rigging. Nah, baru yang animator itu adalah hanya bagian dari tim yang besar. Yang namanya animator, dia adalah seorang yang bertindak atau bekerja itu untuk membuat simulasi kehidupan itu, lebih ke arah motionnya. Atau kalau kita lihat dari akar katanya ya, animation, animate, itu kan dari itu animate, atau yang membuat simulasi kehidupan gitu, realm, simulasi kehidupan yang nyata dalam bentuk imajinatif dan sebagainya. Itu hanya satu part dari itu saja, animation di sini. Karena lanjutannya akan ada lagi, ada visual effect, ada lighting, ada rendering, compositing, 2D visual effect semacam motion graphic, ada color grading, ada final output dan sebagainya. Itu jadi memang animator itu, perlu saya tegaskan, bukan full harus mengerjakan semua proses pembuatan animasi. Dia hanya bagian kecil dari proses produksi animasi seperti itu. Nah, ini saya ambil menarik dari studio animasi di New Zealand ya, Weta Digital. Ini memang benar-benar huge tim yang sangat besar sekali. Ini coba itu yang paling belakangnya sampai nggak kelihatan tuh siapa gitu. Saking banyaknya tim produksi di animasi. Jadi kalau Weta itu mungkin salah satu yang pernah produksi animasi Tintin yang Hollywood. Itu timnya sebanyak ini, dan ini tidak semua animator. Bahkan mungkin ada yang hanya manajerial saja. Gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, animasi itu di huge universe, luar biasa besar, universe yang sangat besar. Ibarat kayak galaksi, dia banyak sekali planetnya, terkait skills itu sangat banyak sekali, dan itu terhimpun menjadi satu untuk membuat satu karya animasi itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, cuman memang dari universe itu nanti akan banyak sekali gitu. Galaksinya nanti akan banyak sekali, ada galaksi A, B, C, D, dan itu maksudnya adalah genre atau jenis-jenis teknik animasinya. Ada yang dengan teknik 3D animation. Dalam hal ini 3D animation itu berarti komputer CGI ya, computer generate imagery, atau ada yang memakai static stop motion seperti mungkin yang lebih terkenal itu kayak Sound the Ship, itu adalah teknik stop motion. Kemudian ada teknik 2 dimensi lebih banyak dipakai di animasi Jepang, anime, dan lain-lainnya sebagainya. Dan banyak sekali teknik-teknik, dan itu berkembang tiap waktu, semakin banyak teknologi berkembang, teknik animasi pun juga terus berkembang. Nah, kita sebenarnya gini, ada pertanyaannya adalah kalau bicara profesi, berarti kita akan bertanya kan sebenarnya peluangnya seperti apa sih gitu. Nah, saya mengutip dari AINAKI. AINAKI adalah asosiasi animasi di Indonesia. Dia asosiasi yang terbesar, mungkin justru satu-satunya asosiasi animasi. Di situ disebutkan bahwa anggota yang tergabung sekarang ada 85 anggota. Dan pekerjanya dari 85 anggota itu dari studio, entah freelance dan sebagainya. Kalau dari dihitung per orangnya sekarang jumlahnya sekitar 2.000 pekerja di bidang animasi. Dan itu di-comprise dari animation company, studio atau partner, community, school atau dari university. Karena banyak sekali university pun yang menjadi praktisi animasi gitu. Ini saya ambil dari
data dari AINAKI, Asosiasi Animasi. Nah, beberapa studio animasi ya banyak sekali sebenarnya. Ini salah satu saya screenshot yang memang member dari AINAKI itu sendiri, termasuk studio saya juga. Kemudian ini ada data AINAKI lagi, pertanyaannya. Dan yang terdata AINAKI itu bisa dibilang hanya 25-30% dari pelaku industri yang terdata di Indonesia gitu. Baru terdata sekitar maksimal 30% gitu. Dan diperkirakan sebenarnya di Indonesia itu bisa sampai 9.000 pekerja animasi. Karena memang animasi itu butuh tim yang banyak ya. Jadi banyak berjejaring antara studio kecil-kecil atau studio yang besar sekalian seperti Weta tadi, satu studio production house-nya itu bisa mencapai ribuan orang di dalam satu kantor gitu, itu pun bisa terjadi. Dan perkiraan perputaran jasanya bisa sampai sekian 0,6-0,8 triliun. Itu terkait dengan jasa produksinya. Ini saya kutip sosialnya. Nah, pertanyaannya pasti muncul lagi kan, Mas, kalau semisal itu potensi untuk menjadi animation creator, tim animasi atau pekerja animasi, itu kan apa ya, istilahnya peluangnya sebenarnya besar sekali di Indonesia ini, atau bahkan di luar negeri juga sama. Goals-nya pasti kita akan berpikir sebenarnya saya ini akan ke arah mana gitu. Tujuannya itu nanti bisa dua, teman-teman. Jadi sebagai profesi animasi itu sendiri, yaitu pekerja animasi atau menjadi wirausahaan animasi. Jadi terkait skills dan terkait dengan apa ya, lebih kepada manajerial gitu. Manajerial ke aspek bisnis itu secara garis besar akan terbagi menjadi dua. Dan itu nanti bisa memilih teman-teman ketika memang sudah memahami animasi seperti apa, nanti bisa memilih itu. Nah, kemudian kita ini juga saya dapatkan dari asosiasi bahwa pada dasarnya nanti akan pecah lagi menjadi 5, yaitu tentang motion. Jadi kompetensi skill itu bisa macam-macam. Ada satu motion. Motion itu adalah skills yang terkait dengan gerakan, dengan acting, menghidupkan satu karakter dan sebagainya, itu motion, bagian dari motion. Kemudian visual itu adalah aspek-aspek desain karakternya, gimana sih warnanya harus bagus, gimana sih warnanya itu bisa good looking, supaya bisa sesuai dengan target audience dan sebagainya, itu semua di visual. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa sih warnanya kok bagus, kenapa kok ini karakternya unik ya, kenapa lucu ya, kenapa kayak gini dan sebagainya, itu orang-orang yang nanti bekerja di visual. Kemudian ketiga ada editorial. Editorial itu lebih ke tentang directingnya seperti apa. Semisal kalau animasi itu alur ceritanya nanti akan seperti apa sih, cara mendirect timnya, bukan tim, lebih ke arah mendirect ceritanya itu, karakter-karakter yang di dalam cerita itu seperti apa, itu masuk ke dalam editorial. Kemudian ada yang namanya manajerial. Technical dulu. Technical itu adalah yang semua terkait dengan teknis. Misal, gimana caranya membuat produksi itu lebih efisien, gimana caranya produksi itu bisa lebih tersinkronis. Sekarang zamannya IoT, semua tersinkronasi dengan internet, dengan sistem, dengan data, dan semuanya itu bisa terkait dengan skill technical. Kemudian yang terakhir ada manajerial. Ini bertanggung jawab terhadap manajemen isu, kasus-kasus manajemen. Contoh misal, gimana caranya sih supaya sesama tim itu klop, nggak terjadi crash dan sebagainya, itu adalah manajerial. Dan itu di animasi itu 5 hal ini, kompetensi skill utama ini adalah satu hal yang penting untuk menjadi satu kesatuan dalam produksi animasi gitu ya. Gitu. Ini kemudian pertanyaan lagi adalah, dari semua banyak
skill itu, mana sih yang paling utama, demand mana, permintaan mana yang paling banyak saat ini profesinya. Nah, di nomor 1 adalah 3D animator. 16% itu dibutuhkan. Ini didata dari tahun 2018 sampai sekarang. Itu 3D animator. Kemudian level kedua adalah motion graphic artist, motion graphic. Kemudian ketiga di 3D modeler. Keempat ilustrator. Kelima 2D animator. Kemudian keenam rigging artist dan texture artist. Ini data yang disurvei di beberapa studio di Indonesia, hampir semua studio di Indonesia mengatakan bahwa kebutuhan yang paling banyak itu ada di bagian itu, persentasenya. Seperti itu. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya tidak akan terlalu banyak materi dulu supaya teman-teman bisa lebih mudah bertanya nanti akan didirect sama Mas Dika sebagai moderator. Bagaimana secara teknisnya, apakah nanti langsung open mic aja atau nanti raise hand dan mengetik chat, boleh, silahkan. Materi saya cukup sekian dulu, terima kasih, mohon maaf jika banyak salah saat penyampaian. Silahkan Mas Dika, lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, untuk sekarang sesi tanya jawab akan saya buka. Nah, untuk para hadirin yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat pada fitur Zoom ini. Nah, kalian bisa ditanyakan tuh pada chat ini. Ingat ya, ke everyone, jangan ke kelasanimasi.com. Ya, mulai sekarang sudah bisa bertanya kepada Mas Adit. Silakan. Oh, ini sudah ada pertanyaan masuk, Mas. Saya punya beberapa pertanyaan pertama. Saya punya beberapa pertanyaan. Mas Adityo memulai animasi secara freelance atau sudah bekerja di studio? Jika dimulai dari freelance, berapa lama pernah bekerja secara freelance dan apa yang dirasakan perbedaannya? Monggo dijawab, Mas Adit. Ya, Mas Rizik ya, atas nama Rizik. Iya, Rizik. Saya punya beberapa pertanyaan, Mas Adit. Gini, kalau pengalaman saya ya pribadi, saya dimulai dari bekerja di studio sih. Bekerja di studio itu saat kuliah sebenarnya. Jadi saya kuliah sembari bekerja waktu itu. Jadi ceritanya saya magang di studio animasi, salah satu studio animasi yang mengerjakan produksi animasi untuk TV waktu itu di tahun 2009-2010 gitu. Kemudian setelah magang saya ditarik bekerja di situ, berarti total mungkin saya bekerja sekitar ya 1,5 sampai 2 tahun lah di sana. Itu jadi pengalaman sih sebenarnya yang apa ya, yang berkesan, dan itu menjadi fondasi saya dan beberapa teman-teman partner juga, yang salah satunya juga founder dari Arc Animasi gitu, untuk membuat dasaran gitu, landasan gimana sih bekerja secara tim, gimana sih memecahkan masalah di dalam yang dirasakan perbedaannya. Mohon maaf, Mas, bisa diulangi? Bekerja secara freelance. Oke, itu, sorry, suaranya dengar nggak? Iya, kedengaran. Kedengaran nih Mas? Saya agak bocor. Putus-putus. Iya. Perbedaannya ya tadi ya, perbedaan yang dirasakan ya, freelance dan bekerja di studio. Jadi kalau di studio ada kelebihannya, yaitu kita belajar untuk bekerja secara tim. Kalau freelance biasanya kita akan secara psikologis ya, kita akan
apa ya, lebih ada egonya gitu. Karena kita nggak pernah bekerja secara tim gitu. Jadi kadang ada ego per pribadi yang terbang tim. Padahal hal itu sebenarnya nggak boleh. Kita secara tim itu tuh benar-benar harus bisa mengetahui director itu seperti apa gitu. Keinginan director itu seperti apa gitu. Nah, itu perbedaannya sih itu Mas. Lebih belajar ke tim gitu. Bagaimana kemudian pertanyaan lainnya ya Mas ya? Ya, Yang dari Flix Art ya. Bagaimana jalur untuk masuk dunia animasi, sedangkan mungkin kita tidak memiliki latar belakang pendidikan sekolah animasi. Silakan dijawab, Mas. ya. Ya, menarik nih Mas. Sorry. Nah, gini Mas, ini cowok apa cewek? Ya, saudara Flix Art ini. Jadi uniknya di kompetensi skill di animasi itu tidak memaksakan harus punya latar belakang pendidikan animasi. Itu uniknya. Teman saya bahkan lebih banyak yang bukan dari jurusan yang sesuai gitu. Kebetulan aja memang saya lebih agak nyambung gitu ya, karena saya kan lulusan DKV, desain komunikasi visual. Tetapi ada teman-teman saya juga yang jurusan hukum, bahkan ada yang hukum, ada yang psikologi, ada yang jurusan ekonomi waktu itu. Dan dia setelah lulus justru terjun ke animasi. Jadi pertanyaannya gimana sih jalur masuknya gitu? Banyak Mas caranya. Salah satu adalah terlibat, paling mudah adalah melibatkan diri dalam satu komunitas gitu. Salah satu komunitas, entah itu komunitas online atau komunitas yang offline gitu. Cara saya dulu di DKV itu memang nggak banyak ya teman-teman animasi gitu. Jadi saya mendirikan juga bersama teman-teman komunitas animasi itu sendiri. Akhirnya berkumpul dan kita sharing. Itu salah satu cara adalah bergabunglah dengan komunitas animasi terutama. Kemudian adalah bisa dengan kursus, pastinya bisa kursus ke satu tempat, kemudian setelah dapat bekal baru terjun di animasi. Kemudian ada jalurnya lagi adalah dengan magang atau masuk ke dalam studio, melamar pekerjaan studio sebagai junior mungkin saya. Junior yang mungkin bagian-bagian yang simpel-simpel dulu aja. Karena studio biasanya pasti akan cari yang pro kan. Biasanya junior tuh nanti akan pekerjaan-pekerjaan yang lebih simpel. Misal dia jadi storyboard artist dulu atau dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Silahkan aja untuk mencoba bergabung di salah satu studio gitu. Kemudian setelah itu gimana sih supaya sejajar pendidikannya gitu dengan pendidikan yang formal gitu. Itu bisa salah satunya dengan cara uji kompetensi. Uji kompetensi yang standar dengan standar nasional gitu animasi. Ketika itu sudah standar, nanti teman-teman akan dapat sertifikat bahwa teman-teman itu kompeten di bidang ini gitu, di satu bidang seperti animasi, jadi animator, atau salah satunya mungkin jadi modeler dan sebagainya, itu juga bisa. Itu Mas, mungkin Mas. Takutnya kepanjangan nih. Oke, tidak apa-apa Mas. Pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Alin Angelina. Perkenalkan, saya Alin. Saya seorang guru. Untuk seorang pemula seperti saya, pelajaran animasi apa dulu yang harus dipelajari? Silakan Mas. Oke. Nah, menarik nih Bu Alin ya. Gini, saya sering diskusi sih dengan beberapa guru gitu, dan pertanyaan ini sering muncul sih sebenarnya. Karena gini, sebenarnya ada diskusi yang lebih mendalam sih di asosiasi gitu ya, terkait vokasi animasi. Kadang banyak guru yang belum benar-benar memahami secara utuh
industri animasi seperti apa. Jadi anak-anak muridnya itu jadi mohon maaf jadi agak bingung gitu sebenarnya arahnya kemana. Saran saya sebenarnya adalah seperti ini. Tolong mungkin dari pihak sekolah atau guru untuk mendekati pihak-pihak dalam hal ini Dudi gitu ya, dunia industrinya. Coba ditanya sebenarnya kebutuhannya seperti apa, gitu. Kebutuhan yang banyak seperti apa. Mungkin saya share tadi ya, ini data yang mungkin kurang lebih bisa dipakai kan, terkait dengan demand-nya, kebutuhannya apa gitu. Kalau di sini kan ada 3D animator, ada motion graphic artist, ada dan 3D modeler dan sebagainya. Itu mungkin ya, karena nanti akan beda-beda di kebutuhan masing-masing studio gitu. Kalau belajarnya bisa diawali dengan sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri gitu. Semisal kalau memang demand-nya itu banyak di 3D animator, contohnya animator itu pasti akan porsinya lebih paling banyak di industri. Itu hampir semua pasti animator paling banyak. Itu karena itu kan repetitif ya, jadi adegannya akan berulang. Kalau modeler kan dia bikin satu karakter, kemudian ya udah gitu, nanti akan dipakai terus. Tapi kalau animator dia akan membuat dan terus membuat gitu. Jadi biasanya bisa jadi dipelajari yang dari sisi animation-nya, sisi animating gitu, belajar awal dari situ dulu. Sorry, saya buka chatnya lagi, jadi hilang. Mana tadi? Oh, banyak banget ya pertanyaannya. Ini saya bacakan aja ya, Mas. Yang tadi ya. Ya, tadi itu terakhirnya Tadi Alin, seorang yang guru. harus dipelajari ya. Ya, Nah, harus dipelajari. ya oke, saya simpulkan aja ya. Coba Ibu untuk menanyakan di partner industri sekolah ya. Di sekolah siapa sih studio mana yang udah dipakai untuk tempat magang gitu, butuhnya apa gitu, kebutuhannya apa. Semisal, oh sebenarnya butuh animator banyak, ya coba untuk memberikan porsi lebih gitu untuk mempelajari tentang animasi gitu. Animasi itu maksudnya bukan umum ya, animating gitu. Animating itu menggerakkan karakternya gitu. Kalau di 3D ya ada karakter yang sudah jadi kemudian digerakkan. Bisa diperbanyak tentang hal itu gitu. Karena memang nanti anak-anak akan membutuhkan itu. Ketika lulus dia, oh memang benar yang dibutuhkan itu. Cobalah berkoordinasi dengan dudinya ya di tempat Ibu. Itu. Lanjut atau mau ditanggapi? Sepertinya boleh open mic kan ya Mas Dika ya? Kalau ada yang mau open mic boleh kan? Atau Gak apa-apa sih. itu kayaknya mau ngomong. Iya Mas Adit. Silakan iya Mbak Alin. Iya, jadi kalau ini kan saya kan kaitannya dengan pembuatan media pembelajaran ya, video pembelajaran gitu. Karena kalau cuma misalnya hanya berupa PowerPoint yang diubah jadi video tanpa ada animasi kan kayaknya agak monoton. Nah, saya pengen belajar tuh bagaimana caranya kayak bikin kartun yang bisa bergerak-gerak gitu, tapi yang sederhana aja. Nah, itu mulai belajarnya dari mempelajari apa dulu gitu. Oh, iya. Maaf nih, Mbak. Jadi kayaknya saya miskomunikasi. Ini berarti bukan dari jurusan animasi ya, Bu ngajarnya? Bukan. Oh iya. Oke. Oh gini, kalau untuk itu, jadi ini kan terkait presentasi gitu ya, kalau pemanis kan bahan ajar gitu ya. Iya. Nah, ya benar. Sekarang itu udah banyak sebenarnya hal seperti itu ya. Semisal ada namanya software Toonly. Itu ada software yang mempermudah kita buat membuat satu animasi gitu, motion graphic. Itu bisa dipelajari itu. Kemudian kalau yang dasar-dasar sederhana mungkin bisa pakai Adobe Animate. Ini software ya. Dulu Flash itu bisa dipelajari juga buat gerakan-gerakan sederhana bisa sebenarnya. Kemudian coba pakai ini software presentasi yang lebih atraktif gitu. Contoh seperti Focus Sky. Pernah tahu nggak ya Focus Sky?
Belum pernah dengar. Nah, coba aja dicatat dulu, ada di Oke, googling nanti ini Focus saya Sky. catat. Oke. Focus Sky, terus yang satunya lagi apa ya? Sekarang tuh banyak software presentasi yang dia itu bisa kita buat animasi sederhana gitu loh. Itu bisa. Gitu sih kalau kebutuhannya untuk presentasi, bahan ajar, boleh pakai software-software itu sih. Gitu. Baik, nanti dicoba di browsing. Terima kasih ya Mas ya. Silakan ya. Oke. Jadi menuju pertanyaan selanjutnya dari Yufi Ali Yupiudin. Nah, apakah mungkin animation creator dapat dikerjakan sendiri? Oke. Nah, ini menarik. Jawabannya bisa. Pasti bisa. Pertanyaannya kalau bicara tim itu adalah pertanyaannya mau dikerjakan seberapa lama gitu. Contoh misal saya mengerjakan animasi dengan durasi 1 jam gitu sendiri, seorang diri. Pertanyaan bisa atau nggak bisa ya harusnya bisa kalau kita menguasai dari A sampai Z. Cuman nanti selesainya kapan itu pertanyaannya. Bisa jadi malah nggak selesai karena otomatis kan membuang waktu yang sangat banyak sekali. Kalau tim itu nanti kan dibagi-bagi. Dibagi-bagi, ada yang ngerjain ini, ada yang ngerjain A, B, C, dan sebagainya, sampai waktu itu akan lebih dipersingkat dan efisien gitu. Kalau pertanyaannya sekedar bisa atau enggak, ya saya jawab bisa. Saya pernah kok bikin animasi sendiri gitu. Cuman dari hasil, mungkin dari kualitas, dan waktunya nanti akan sangat tidak efisien gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Mungkin lanjut Mas. Ya, makasih. Banyak banget ini. Ini pertanyaan mau ditanggapi itu ya? Yang Yufi, saudara Yufi ini cukup atau? Cukup. Makasih. Iya, ya, sama-sama. Oke. Lanjut berarti Mas, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Mahda Pradewa. Jika kita mencoba untuk berwirausaha di bidang animasi, itu dimulai dari mana? Lab, kita belajar animasi, Lab. Belum. Belum, Mak. Bentar ya. Oke. Berwirausaha bidang animasi dimulai dari mana? Nah, kalau bicara berwirausaha, sebenarnya paling dasar itu kan kita berpikir tentang kalau sudah wirausaha ya itu untung rugi kan sebenarnya. Kita seperti berdagang gitu. Bagaimana caranya usaha itu pasti tujuannya akan menguntungkan gitu kan. Justru kalau berwirausaha kita juga harus mempelajari manajemen wirausaha sebenarnya. Contoh misal paling dasar aja coba kita pelajari yang namanya bisnis model kanvas misal. Mungkin udah akrab atau belum, saya kurang tahu. Ada materi semisal bisnis model kanvas itu adalah kita melihat atau menentukan value-nya seperti apa, value preposition-nya seperti apa, kemudian nanti target audiensnya apa, konsumernya siapa, gitu, konsumennya siapa dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari dulu, misal bisnis model kanvas itu seperti apa. Kalau wirausaha, saya sarankan untuk belajar dulu terkait dengan bisnis, walaupun hanya hal yang basic-basic dulu aja gitu. Nah, setelah itu baru kita pelajari paling tidak memanage sebuah tim itu seperti apa gitu. Dari tim itu supaya bisa solid itu seperti apa dan bisa didelegasikan pekerjaan-pekerjaan itu ke mereka gitu. Karena kan lagi-lagi kalau kita mau bicara usaha kan kita harus membangun tim kan. Tim yang bisa kita andalkan gitu. Nah, itu pelajari itu dulu sih sebenarnya. Dimulai dari mana ya dari itu. Belajarlah bisnis, belajarlah wirausaha itu seperti apa, ketahui pasarnya seperti apa yang ditarget, dan pelajari bagaimana mengelola tim itu. Karena gini, wirausaha di bidang animasi itu kan bisa macam-macam. Ada mungkin yang misal targetnya adalah memang animasi serial.
kita mengerjakan animasi serial untuk web series misal. Ada yang targetnya sederhana, saya mau bikin animasi yang sederhana kok. Idenya cuma bikin undangan pernikahan dalam bentuk animasi. Itu kan sederhana. Target konsumennya adalah orang yang mau menikah dan sebagainya. Kita harus benar-benar tahu target konsumennya itu siapa gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan gitu. Itu sih, itu ya dimulai gitu dulu aja. Gitu sih, Mas. Oke, untuk Lanjut. menuju pertanyaan selanjutnya ya. Dari Iswati Hasanah, apa saja yang harus dipelajari untuk membuat animasi 3 dimensi bagi pemula? Mungkin tadi sudah terjawab ya, Mas? Atau mau Iya. diulang? Yang harus dipelajari. 3 dimensi itu banyak sih ya. Jadi pelajari untuk membuat animasi 3 dimensi bagi pemula. Jadi gini sih, kalau kita mau mempelajari animasi 3 dimensi, itu sebenarnya kalau mau benar-benar pemula gitu ya, lebih baik coba dulu aja apa yang tutorial yang sudah ada gitu, yang tersebar dimanapun, di YouTube, di apapun sebagainya, atau di kelasanimasi.com misalnya. Dipelajari aja dulu sebisanya gitu. Karena pada dasarnya kan teman-teman kalau benar-benar pemula ya, harus meraba dulu kan. Meraba dulu sebenarnya ini yang nyaman di saya apa gitu. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba kita memilih, saya mau animate aja, saya mau modeling aja. Padahal kita tidak tahu modeling itu tuh apa sih sebenarnya. Animating itu apa sih, rigging itu apa sih, visual effect itu apa sih gitu. Kita belum tahu. Jadi lebih baik coba dulu aja. Tutorial banyak dimanapun, nanti itu dicoba satu persatu gitu ya, dikit-dikit. Kalau ada ketertarikan di, ternyata enak ya modeling itu. Modeling itu kan seperti kita bikin patung gitu ya, bikin satu boneka gitu, boneka digital pastinya. Nah itu kita bisa coba, kalau seru ya silahkan dilanjutkan. Sebenarnya gitu sih simbolnya. Dan saya melakukan itu, mencoba dulu semuanya, dasar-dasarnya seperti apa, dan nanti akan ketahuan sendiri spesialisasinya nanti akan seperti apa yang mau kita ambil gitu. Boleh next Mas? Oke, next ya. Dari Mas Reka, Alexandria. Apakah bisa karakter yang dibuat di Blender dikompil ke tool 3D animation? Makasih. Itu mungkin mau dijawab, Mas? Mungkin saya harus tanya dulu sih, boleh Mas Reka atau siapa ini, Pak Reka atau Saudara Reka, yang dimaksud dengan dikompil ke tool 3D itu gimana ya? Tool 3D animation, peralatan 3D animation. Boleh jelaskan, karena masih ambigu sih pertanyaannya. Masih ambigu ini. Silahkan Mas Reka yang tanya tadi. Ada orangnya? Halo Mas Reka. Atau di skip dulu? Skip dulu aja ya, durasi. Saya belum nangkep sih maksudnya tool 3D itu seperti apa. Dibuat di karakter Blender. Intinya di Blender itu, Blender kan software 3D multi-platform ya. Kalau semisal switching antar platform lain, misal software yang lain, sebenarnya bisa aja. Intinya sih kita gimana cara ngakalinnya aja kan. Saya nggak tahu ini maksudnya tool 3D itu apa. Oke. Next dulu aja Mas. Next, dari Husti Guhung, Mbak Husti ya. Saya selaku orang awam, namun senang dengan animasi. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa animasi ini bisa membuat animasi suatu wilayah seperti market dalam perencanaan, dan ada yang bisa siap jasa, bisa japri saya. Loh. Oh, nawarin kerjaan Mas. Nawarin pekerjaan. Itu Pak. Jadi pertanyaannya, Mas saya ulangi. Apakah bisa animasi ini bisa membuat animasi suatu wilayah seperti market dalam perencanaan? Ya, arsitektural gitu. Pastinya bisa banget. Animasi itu bisa dipakai di banyak hal ya. Jadi mungkin
boleh minta waktu untuk ngeplay showreel mungkin ya. Nanti biar tahu ya Mas Dika ya. Gimana Mas? Saya mau ngeplay showreel sebentar boleh ya? Oh boleh, silakan. Jadi paling nggak nanti peserta tahu gambarannya. Ini ada saya compile dikit sih showreel yang 2020. Gambarannya animasi itu bisa untuk apa aja sih gitu. Dan jenisnya nanti akan macam-macam. Ini yang pernah saya kerjakan ya. Itu nanti banyak kok yang bisa kita tinggal saya share dulu. Ini contohnya ya, showreel. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita terapkan gitu ya. Contoh nih, kalau salah satunya misal ini adalah salah satu animasi untuk memperkenalkan satu produk dengan istilahnya explainer tentang satu produk. Itu bisa kita pakai animasi juga. Kemudian salah satunya mungkin bisa ini animation series misalnya untuk website atau untuk web animation web atau series yang kita tayangkan di TV atau di platform lain itu juga bisa yang bercerita gitu story. Atau semisal kebutuhan instansi. Ini salah satunya ada Badan Intelijen Negara dulu pernah order itu juga dia memakai animasi itu untuk menjelaskan satu satu sistem mereka, sistem keamanan mereka dan sebagainya ke audiens dan sebagainya itu juga bisa kita pakai. Termasuk juga tadi yang disebutkan arsitektural gitu, itu juga bisa. Sorry. Contoh semisal kalau yang arsitektural simulation. Nah, misal contoh-contohnya kayak gini deh. Nah, ini kan pada dasarnya belum ada gitu. Bangunan ini belum ada waktu itu di Setiabudi, dan kemudian gimana caranya kita bisa memvisualisasikan itu. Itu juga bagian dari animasi. Itu simulation istilahnya. Atau pabrik misal, salah satu pabrik itu belum dibangun tapi kita harus mengetahui kan bentuk maketnya seperti apa tadi yang disebut maket. Ya itu bisa secara teknis dan sebagainya, atau menjelaskan salah satu kegiatan yang belum terjadi gitu ya, terjadi secara teknis di dalam gudang atau di dalam pabrik itu juga bisa. Nah ini atau ya seperti itu. Jadi jawabannya bisa, pasti bisa. Terus pertanyaannya apakah bisa animasi membuat? Ya pasti bisa Pak, bisa banget. Kalau animasi memang salah satunya juga itu. Terus apa yang dan ada yang bisa siap jasa bisa japri saya. Oke. Silakan bagi yang mau japri. Oke. Untuk selanjutnya bisa dijawab lebih ringkas ya Mas, agar durasinya bisa pas gitu. Untuk ya, ini banyak banget ini.
Iya, terlalu banyak. Gimana? Dari Andi Reski, Tapi nanti kalau di situ Mbak, lingkup animasi untuk profesi arsitektur apa saja dan penekanan animasinya itu di mana? Relate ya sama pertanyaan tadi ya? Ya sama tadi deh, sama itu bikin market itu sih. Apa saja ya bikin banyak itu tentang arsitektural, kemudian penekanannya lebih kepada animation walkthrough sih, walkthrough kamera gitu, dan bagaimana menyajikan itu tampak realistis sih, penekanannya di situ. Gitu. Next mungkin Mas. Dari Akio Budirman, Kak Adit, kalau minat untuk membuat animasi itu dari mana Kak? Minat membuat animasi itu dari mana? Saya, maksudnya pertanyaannya, saya minat animasi dari mana, atau kalau mau minat animasi dimulai dari mana? Pertanyaannya gimana? Mas Aditnya mungkin. Oh, saya minatnya. Yeah. Saya minat dari kecil sih sebenarnya. Semenjak saya mungkin TK gitu, ketika nonton film kartun saya udah tertarik banget gimana cara bikinnya gitu. Dan itu memang ya dulu dipendem aja karena kan belum ada sekolahnya, belum ada memfasilitasi itu dan sebagainya sih. Akhirnya ya sekedar ini aja sih, sekedar cari-cari informasi aja. Kemudian baru saat kuliah baru menekuni. Minatnya dari nonton film animasi. Banyak-banyakin nonton film animasi masih tertarik sih, mesti. Gitu. Oke. Terus next aja Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Ferdinand Adam. Saya belajar animasi untuk membantu kerja saya melakukan edukasi pertanian secara virtual. Pengetahuan dasar yang sebaiknya dimiliki seperti apa ya? Bisa dijawab, Mas? Ya, melakukan edukasi pertanian secara virtual. Menarik banget ya. Pertanian secara virtual. Kalau terkait hal itu sebenarnya lebih ke animation simulasi ya, mensimulasikan gimana caranya proses pertanian itu kan berlangsung gitu. Kalau pengetahuan dasar pastinya pengetahuan dasar animasi itu basicnya kan memang di 12 prinsip dasar animasi sih. Nanti bisa di googling mungkin apa sih 12 prinsip dasar animasi itu. Dan itu bisa diterapkan di semua aspek. Contoh misal saya mau membuat simulasi pertanian gitu. Bagaimana caranya supaya gambarnya, misal saya pertanian tentang sawah gitu ya, bagaimana atau padi gitu, bagaimana caranya saya bisa menggambar padi itu informasi tentang gambar padi itu tersampaikan ke audiens. Paling nggak pengetahuan dasarnya ya bagaimana membuat solid drawing itu, membuat gambarnya itu benar-benar tampak realistis, bukan harus realistis, maksudnya menginformasikan itu dengan sesuai dengan audiensnya. Audiens itu bisa nangkep gitu. Intinya sih begitu. Pengetahuan dasarnya ya itu dulu aja dipelajari gimana caranya. Jangan sampai istilahnya kita mau jelasin padi, tapi malah gambarnya itu terlihat seperti tebu gitu, atau seperti jagung. Kan itu nggak relevan. Minimal kalau benar-benar Mas Ferdinand ini masih awam gitu ya, paling nggak itu dulu aja, kepekaan kita untuk menyadari bahwa gambar ini sudah bisa menginformasikan ke audiens sebelum itu dulu, karena jangan sampai jadi miskomunikasi kan, karena ini kan edukasi pertanian, pengetahuan dasar. Karena kalau saya bicara teknis ya mau teknis yang mana dulu, apa 3D, 2D itu kan banyak. Itu harusnya tutorial sih, itu workshop. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail terkait teknis sih sebenarnya. Tapi paling tidak menyadari bahwa gambar itu diinformasikan dengan tepat gitu ke audiens gitu, Mas. Gitu, Mas. Oke, pertanyaan dari Zainun. Untuk ngajarin anak usia SD belajar animasi, ada materi basicnya sendiri nggak, Mas? Nah, itu menarik. Saya pernah mengisi satu workshop untuk anak-anak SMP ke bawah sih sebenarnya. Nah, kita nggak serta-merta harus tahu, harus tiba-tiba dia ngerjain animasi gitu ya. Animasi Blender itu tidak mungkin, atau 3D. Karena dia masih kecil. Minimal dia belajar menggambar dulu. Menggambar bentuk-bentuk dasar,
kemudian bagaimana bentuk-bentuk itu dirangkai menjadi satu cerita. Bisa dibilang kayak bikin komik sih malahan. Itu yang menurut saya materinya itu dulu. Untuk Mas Zainun ya, buat dulu lah. Gambar dasar dia mau bikin apa terserah, jangan di-direct ya. Jangan dipaksa untuk menggambar 2 gunung di tengah-tengahnya matahari ya gitu. Jangan dipaksa bikin template gitu. Biar mereka membuat gambar itu sebebas mereka. Kemudian yang terpenting kalau udah animasi, story-nya apa? Silahkan dia menjelaskan, oh gini loh, ceritanya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Gitu. Materinya basicnya seperti itu. Gitu sih, nanti dikembangkan sendiri aja. Menggambar seperti komik, gambar komik dulu aja. Oke, Mas. Dari Alexander Clement. Kalau jurusan multimedia nyambung ke, saya jawab aja ya, nyambung. Ya, karena nyambung. tidak tergantung dari jurusan ya, Mas ya. Ya. Semua nyambung, apalagi multimedia itu juga dibutuhkan dalam dunia animasi ya. Benar. Pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Sama seperti rekan dia. Oh, ini ada dapat tips nih. Gimana caranya join ini dari Lina tadi ya, Lina ya. Gimana caranya join di studio animasi? Basic apa yang harus dikuasai untuk join di studio animasi? Dari Lina. Kalau join di studio animasi, intinya itu studio itu butuh apa dulu gitu. Kalau contohnya gini, banyak sih yang misal tanya ke saya gitu. Kalau studio saya kan lebih ke arah istilahnya itu studio butik gitu ya. Studio kecil yang tidak memiliki kapasitas tim yang besar gitu, enggak. Kita adalah bagian gitu, part dari produksi animasi yang lebih besar gitu. Kita memang mau positioning usahanya seperti itu kan. Banyak yang tanya, mau gabung dong. Loh gini pertanyaannya, kenapa nggak bisa bergabung atau belum bisa bergabung? Karena memang beberapa studio kan tidak membutuhkan itu. Misal dia sebenarnya butuh modeler, tapi kok yang ngelamar itu animator, dia nggak bakal diterima gitu. Jadi cari tahu dulu studio animasi itu butuh apa gitu. Itu dulu aja sih menurut saya. Dicari dulu studionya apa, kemudian belajar. Mau nggak mau harus belajar dengan cara apapun. Mau kursus kayak, mau ikut komunitas kayak, mau belajar di sekolah atau kuliah dan sebagainya. Pokoknya ditarget bahwa studio itu butuhnya animator, saya akan harus bisa animate gitu, animating. Udah gitu sih. Gitu Mas, cari dulu Mbak, cari dulu kebutuhan studionya apa. Pertanyaan selanjutnya dari Akio Budiman. Ini orang yang tadi ya. Untuk belajar membuat animasi menggunakan software apa saja dari pemula ke profesional? Mungkin bebas ya Mas ya? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi bebas gini, ya? mungkin saya tekankan bahwa di animasi itu nggak ada yang namanya software. Kita mendasarkan skill profesional atau enggak itu dari software. Sebenarnya kita nggak bisa seperti itu. Karena ada yang nggak pakai software tapi dia hebat banget. Contoh misal studio Ghibli gitu, dia bukan software oriented, dia traditional art gitu, traditional animation, gambar pakai kertas, bahkan mungkin sampai sekarang masih melakukan itu mungkin. Ya ada beberapa yang udah dipindah ke digital ya, tapi masih banyak juga yang memakai kertas gitu, dan bagus-bagus aja. Apakah mereka nggak pro? Ya enggak. Masa nggak pro gara-gara dia bisa menguasai software? Itu nggak mungkin. Itu nggak relevan gitu, nggak nyambung gitu sih. Oke, lanjut sama dari Selin. Selamat malam, nama saya Selin dan saya baru mempelajari animasi selama PSBB. Nah, saya ingin tanya mengenai universitas mana dan jurusan yang berkaitan dengan animasi ini. Kira-kira jurusan dan universitas yang bagus apa ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Wah, ini adik Natania. Selin. Nah, mantap nih, masih Selin. Serilin. Dari animasi saat PSBB saya masih kelas 3. Nah,
Jadi gini, di sekarang itu universitas dan jurusan itu tuh udah di animasi udah banyak yang benar-benar jurusannya animasi ya. Contoh misal BINUS kalau di Jakarta, kemudian UMN yang di Jakarta juga sih. Kalau di Jawa Tengah mungkin di Semarang itu ada UDINUS itu kan juga buka jurusan animasi. Kemudian mungkin kalau di seni rupa gitu kayak Institut Seni Indonesia atau IKJ gitu juga ada yang penjurusan ke animasi itu juga ada. Biasanya dari DKV atau multimedia, nanti dia menjurus ke animasi gitu. Nah, kira-kira jurusan universitas yang apa? Wah, saya nggak mendukung salah satu universitas ya, nggak mempromosikan juga gitu. Tapi universitas yang saya sebutkan salah satunya itu ya itu yang saya ketahui aja sih di Indonesia. Beruntung Selin ini masih kelas 3 SMP dan sudah memulai belajar animasi. Itu bekal banget, jadi semangat aja deh. Karena adik ini, Selin ini sudah melampaui kita-kita yang udah, kita terlambat nih istilahnya. Saya aja belajar baru saat kuliah gitu. Lebih baik ya memang harus dimulai dari sejak dini sih. Dari yang dasar-dasar dulu aja, basic-basic dulu. Nanti kalau udah SMA gitu coba lah bikin satu karya atau bikin mengikuti satu festival kayak contoh Hello Motion, Hello Fest festival itu di animasi di lokal ya. Atau beberapa kalau udah kuliah nanti bisa gabung ke ikut di kompetisi atau festival animasi lagi di internasional, secara internasional itu juga bisa. Mungkin saya sharing dikit, bahkan saya pun juga dulu memulai di bidang animasi itu juga ikut-ikut kompetisi. Ikut-ikut kompetisi seperti yang dari kementerian atau dari festival-festival lokal, nasional ataupun internasional. Diikutin aja deh. Gitu sih. Nanti dicari aja ya, dibantu orang tuanya. Universitas animasi gitu, jurusan animasi itu banyak kok. Dibantu orang tuanya, dibantu mamanya nanti. Gitu. Oke, Mas. Lanjut. 2 pertanyaan lagi terakhir ya, Mas. Ya, siap. Oke, dari Zainun. Saya awam. Untuk pembuatan flat animasi bisa pakai tablet atau laptop mini. Untuk HP memungkinkan tidak? Silakan dijawab. Nah, ini banyak pertanyaan juga sih. Uniknya sekarang itu kan memang teknologi semakin canggih ya. Bahkan HP itu, zaman saya dulu nggak kebayang sih HP itu bisa menampilkan bentuk visual 3D gitu yang lebih kompleks ya. Game-game sekarang kan udah kuat gitu untuk di memakai HP gitu. Bahkan sekarang ada software sculpting yang memakai di HP gitu, mobile. Nah, kalau membuat flat animasi bisa memakai salah satunya, contohnya ada Procreate. Procreate itu satu software sebenarnya. Procreate itu, tapi itu iPad ya, nanti di Mac, di Apple itu bisa pakai itu software namanya Procreate, atau di Android mungkin yang cocok apa ya? Mungkin bisa ini sih, pakai Medibank Paint. Saya pernah bikin. Cuman Medibank itu nanti di composite lagi ya, di susunan animasinya, gambar-gambarnya itu nanti di software terpisah di video editing. Tapi saya pernah kerjakan di tablet Samsung saat itu memakai Medibank Paint. Coba aja dicari, namanya Medibank Paint. Itu bisa dipakai juga untuk bikin gambar-gambar kayak Photoshop lah itu di tablet. Gitu. Coba aja dipelajari, Mas. Bisa dan memungkinkan untuk saat ini. Sudah memungkinkan nih saat ini untuk bikin pakai tablet dan laptop ini. Tapi jangan memaksakan untuk mengerjakan 3D animation ya. Nanti laptopnya mini itu, laptop mini itu apa ya? Netbook. Bisa jebol nanti. Anunya, hardware-nya nggak kuat. Oke, bisa jawabannya. Lanjut, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Mas. Mas Adit ini dari Marcella Angela. Mas Adit,
apa pernah membuat film pendek animasi? Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat film pendek dengan durasi misalnya 1 menit? Terima kasih. Jadi, bisa dijawab, Mas? Ya. Apakah pernah membuat film pendek animasi? Jawabannya pernah. Pastinya pernah, itu bagian dari pekerjaan saya ya. Sehari-hari. Nah, berapa waktunya relatif, sangat relatif, Mbak. Jadi 1 menit bikin animasi, misal gambarnya sesimpel mungkin kayak Ipin Upin atau jangan kayak Pocoyo ya, kata Pocoyo pasti akan berbeda 1 menitnya karakternya Transformer atau karakternya Avenger gitu, Iron Man, pasti akan berbeda. Nah itu sangat relatif ya, relatif, kita nggak bisa mematok dari durasinya dan berapa lamanya, itu nggak bisa. Bikin Pocoyo kalau 1 menit mungkin kita bisa mengerjakan itu dalam 1 minggu. Tapi kalau misal request-nya adalah kita targetnya dan bikin animasi, contoh seperti animasinya apa ya yang lebih kompleks ya. Misal Oddbot mungkin, kalau tahu ada animasi Oddbot itu semenitnya pasti akan beda, pasti akan lebih lama. Bisa jadi itu sebulan, 2 bulan. Atau saya pernah dengar sharingnya dari kreatornya Nusa ya, Mas Adit itu. Namanya Adit juga itu. Adit Toro. Itu dia cerita 1 episode Nusa sekitar durasi berapa sih, 1-2 menit, itu katanya bisa dikerjakan sampai 3 bulan. Gitu. Dan itu jadi beda-beda gitu, beda-beda ya. Itu tergantung kompleksitas animasinya seperti apa. Gitu. Mbak,